Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom adik-adik. Senang berjumpa dengan adik-adik walaupun melalui dalam live streaming video di Sabtu Ceria ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Apakah adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya, kalau sudah siap memuji Tuhan, mari tinggalkan semua pekerjaan adik-adik dulu. Kita beribadah, kita fokus menyembah Tuhan. Setengah jam kita akan berikan waktu untuk memuji Tuhan. Kita fokus ya. Oke adik-adik, begitu banyak besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia merelakan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan selalu baik dan teramat baik. Oleh karena itu adik-adik, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan teramat indah di dalam kehidupan kami, Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan sama-sama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku temukan hanya ku temukan di dalam-Mu,
Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang kami kagumi Tuhan. Engkau sangat luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebesaran kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur. Terima Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kasih yang terindah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan dibentuk dan dilawat oleh-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran kasih-Mu Tuhan. Kami mau ada dalam bentukan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pimpin hidup kami. Pimpin ya Roh Kudus. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Mari kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Ayo adik-adik, tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Semua
Kita berikan sorak-sorai, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, mari kita kalahkan iblis. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa darah. Katakan bila Allah, bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang loh. Mari kita sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Amin. Oke, Didik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mari teduhkan hati kita untuk mempersiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, hatiku tenang berada dekatmu. Hanya dekat Tuhan, hati kita tenang. Hanya dekat Tuhan, hati kita aman. Terasa teduh, terasa sejuk ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu persiapkan hatinya. Buka hati kita, buka hatimu adik-adik. Karena penolong yang setia adalah Tuhan. Katakan hatiku tenang. Sekali lagi katakan dengan teduh. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja pertolongan.
Shalom adik-adik sekalian, apa kabar? Pasti luar biasa. Hari ini kita bersyukur kita dipertemukan lagi di Satu Ceria bersama dengan Kak Erwin. Tidak pernah bosan-bosan ya. Kakak harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Amin. Karena di dalam Tuhan kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Nah, saat ini kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasanya kita mengawali segala sesuatunya dengan doa. Ayo adik-adik sekalian, sama kakak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika di Sabtu Ceria ini kami kembali bertemu dengan Tuhan lewat live streaming di Sabtu Ceria ini. Tuhan, kami berdoa di hari ini pekerjaan Tuhan boleh terjadi di dalam hidup kami. Anugerah Tuhan, Roh Kudus Tuhan boleh turun atas kami. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami dan adik-adik di rumah sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Adik-adik sekalian yang ada di dalam Kristus Yesus, hari ini akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana dalam bulan ini, yaitu tema kita diberikan oleh gereja, yaitu tentang talenta. Nah, adik-adik, mungkin beberapa live streaming sebelumnya atau di Sabtu Ceria sebelumnya, adik-adik sekalian sudah menonton video-video dan penjelasan-penjelasan kakak-kakak tips tentang talenta. Apa talenta? Mungkin kalian sudah tahu. Nah, jauh dari situ kita membahas talenta itu untungnya apa. Nah, dari talenta itu apa manfaat dari talenta yang kita miliki. Nah, secara sederhana kita mau sampaikan talenta itu salah satu contohnya seperti ada kelebihan di dalam adik-adik sekalian atau ada sebuah yang harus kalian explore, atau seperti kalian bisa bermain musik, bermain alat musik lah, atau kalian bisa bernyanyi dan bisa juga berkhotbah dan bisa memimpin pujian seperti WL, atau bisa menjadi seorang pemimpin di sekolah, di gereja, di tim, atau dimanapun komunitas-komunitas yang ada. Atau kamu memiliki talenta tentang nilai matematika aku tinggi, talentaku lebih cepat untuk menangkap atau menghitung. Itu talenta. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini kita mau sampaikan fungsi atau apa keuntungan kita dari talenta tersebut. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita memperoleh untung, kalau kita memperoleh sebuah laba dari apa yang kita miliki, maka kita harus memiliki fondasi, atau kita harus memiliki dasar dulu, atau kita memiliki yang namanya modal. Nah, modal tadi kembali kepada talenta adik-adik sekalian di rumah. Contohnya kalian bisa bermain gitar, maka pakailah talentamu itu untuk kau kembangkan, atau mungkin kamu bisa bersekolah. Aku mau bersekolah musik, aku bisa main drum, aku bisa main piano atau keyboard, atau aku bisa main gitar, maka saya harus ikut les privat atau les musik. Itu untuk memperdalam talentanya. Nah, sebelum kita jauh mengenal tentang talenta atau apa fungsi atau apa tujuan kita untuk memiliki talenta tersebut, ada firman Tuhan yang mau kakak sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Yaitu di dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai 30. Tetapi ada beberapa saja yang kita baca di dalam firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan kakak ambil dari pasal ayatnya yang ke-29 sampai 30. Kakak mau baca ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu
ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, di dalam alur cerita ini adik-adik ada 3 tokoh yang diceritakan dalam firman Tuhan ini, yaitu di mana Tuhan Yesus mengajar, memberikan perumpamaan seorang tentang talenta. Bagaimana ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama, Tuhan Yesus bercerita tentang dirinya, bahwa seorang hamba ini diberikan kepadanya talenta oleh tuannya, atau diberikan tanggung jawab mengembangkan uang, berdagang untuk memperoleh laba. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, adik-adik sekalian, mereka bertiga ini hanya 2 oranglah yang mengembangkan uang tersebut. Yang diberikan 5 uang menjadi 10, yang 2 menjadi 4, yang 1 diberikan tidak dikembangkan, diberikan 1 tetap 1, dia tidak mengembangkan. Nah, ada 2 tipe orang di dalam firman Tuhan ini adik-adik, di mana dia seorang yang mengembangkan talenta dan 1 orang tidak mengembangkan talentanya. Maka yang mengembangkan talentanya, maka dia memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Itu di ayat ke-29, sehingga ia diberi berkelimpahan. Nah, di berkelimpahan ketika dia mengasah, ketika dia melakukan firman Tuhan ini, atau ketika dia mengembangkan talentanya. Dari tadi dia hanya biasa-biasa saja main gitar, ternyata dia udah mengembangkan, udah bisa main bass, atau udah bisa dia mengiringi semua lagu. Yang tadinya hanya 1 kunci udah jadi 2 kunci, dari 2 kunci menjadi 3 kunci, dari 3 kunci menjadi 4 kunci, dan banyak kunci. Nah, itu maksudnya dikembangkan talentanya seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kepada orang yang mengembangkan talentanya, maka dia akan memperoleh kelimpahan. Nah, dia memperoleh untung. Begitu juga dalam kehidupan adik-adik sekalian. Bagaimana kamu memperoleh untung dengan kamu memiliki talenta, dengan kamu memiliki bakat bernyanyi. Nah, kalau kamu bernyanyi, berarti kalau kamu tidak latih, maka kamu tidak bisa menjadi penyanyi yang profesional. Kamu tidak bisa menjadi penyanyi yang baik, adik-adik sekalian di rumah. Nah, kalau kamu memperoleh untung, kamu bisa menjadi penyanyi yang baik, maka kamu harus berlatih. Tapi di atas segala sesuatunya adik-adik, kita harus memiliki fondasi terlebih dahulu. Nah, fondasi apakah yang kita harus miliki? Fondasi Tuhan sudah memberikan kita kelebihan, tapi kita salah menggunakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Nah, adik-adik, ketika kita memiliki fondasi takut akan Tuhan di dalam, seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 1 ayat ke-7, maka kita memiliki hikmat. Kita bisa memperoleh hikmat untuk pengetahuan untuk mengolah talenta kita. Oh, ternyata aku bisa nyanyi. Oh, ternyata aku bisa main musik. Maka kita harus menggunakan talenta tersebut, dan kita harus takut akan Tuhan dulu. Tanpa takut akan Tuhan adik-adik, kita tidak bisa menerima laba dari talenta kita tersebut. Kita hanya tahu, oh kita bisa bermain musik. Kita hanya tahu, oh itu musik, oh itu bisa bernyanyi. Tapi kita tidak memperoleh untung, tidak memperoleh lebih dari apa yang sebenarnya menjadi milik kita. Karena Tuhan telah memberikan kepada adik-adik talenta, tetapi ketika tidak diolah atau ketika tidak diasah kemampuannya, maka tidak berguna, maka tidak berkembang. Kamu tidak beroleh untung, kamu tidak beroleh laba. Sama seperti seorang tadi dikasih talenta 1, dia kuburkan di tanah, dia tidak mau mengembangkan talentanya. Nah, satu alasannya dia bilang apa? Saya takut. Dia tidak mau mengembangkan talentanya, maka dia dipenjara di akhir cerita yang 30 itu, dia dipenjara oleh tuannya sendiri. Nah, adik-adik, ini menjadi salah satu contoh buat kalian semua di rumah, bahwa ketika Tuhan memberikan kalian talenta, maka kembangkanlah. Ketika Tuhan memberikan kalian kelebihan dari orang lain, kalau orang lain tidak memiliki tapi kalian memiliki di rumah, maka kembangkanlah. Tetapi jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki, untuk kita mengembangkan itu, kita harus meletakkan dasar dulu. Dasarnya apa? Kita harus takut akan Tuhan dulu. Takut akan Tuhan.
Jangan ketika kamu memiliki kelebihan, kamu sombong. Aku bisa main musik, aku bisa nyanyi, aku bisa dong buat apapun. Kamu sombong, takut, tidak takut Tuhan. Makanya dibilang tadi, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan mengingatkan adik-adik di rumah bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki, yang berkelimpahan di dalam Tuhan melalui talenta yang kita miliki. Nah, karena kita memiliki dasar yang benar di dalam Tuhan, maka segala apapun yang ada di dalam diri kita, talenta kita ini, kita kembalikan untuk Tuhan. Maka nanti ketika kamu diajak oleh kakak Tins untuk menyembah, untuk bermain musik, untuk bernyanyi, maka kamu harus bernyanyi, maka kamu harus bermain musik. Kamu jangan bilang, aku nggak bisa, aku malu. Jangan. Nanti sama seperti seorang tokoh tadi yang dibilang hanya satu dikasih talenta tapi dia kubur, dia tidak mau kembangkan talentanya. Kalian tahu apa akibatnya? Dia dipenjara. Wow. Kamu mau Tuhan tidak menganggap kamu lagi? Atau kamu tahu apa kamu mau kalau Tuhan mau cabut talenta yang ada di dalam diri kamu? Kamu mau? Tentu dong kita tidak mau. Kita udah dikasih secara gratis, masa kita tidak kembangkan? Masa hanya gara-gara malu kita nggak bisa kembangkan talenta kita? Kalau kak, oh ya kak, aku malu, aku nggak bisa bernyanyi, aku nggak bisa main gitar, aku tidak bisa pimpin puji-pujian, aku tidak bisa sharing. Coba dulu. Makanya dibilang tadi itu, kalau kita kembalikan ke Tuhan, Tuhan berikan aku keberanian supaya aku bisa melayani Engkau melalui talenta yang aku miliki. Tuhan pasti berikan. Tuhan tahu jika kamu tulus meminta, berikan. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita memiliki dasar yang kokoh, apapun malu, takut, tidak akan ada yang bisa menghalangi kita untuk mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Adik-adik sekalian, firman Tuhan mengingatkan adik-adik, sekali lagi kakak baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. No. Kalau kamu tidak kembangkan talentamu, maka Tuhan akan ambil. Karena percuma, nggak berkembang juga, lebih baik dikasih ke orang lain sehingga orang itu bisa mempergunakannya untuk memuji Tuhan. Tapi kalau kamu tidak mau diambil oleh Tuhan, maka kasihlah landasanmu bahwa takut akan Tuhan. Oh ya Tuhan, ini sudah ada talenta dari saya, maka saya akan landaskannya itu untuk takut akan Engkau dan saya persembahkan kembali untuk Tuhan. Dan saya harus benar-benar menjadi anak yang berbakat dan berkelimpahan di dalam Tuhan melalui talenta yang dimiliki. Itulah kira-kira firman Tuhan adik-adik. Biarlah semua talenta yang ada di dalam diri adik-adik sekalian boleh dikembangkan. Yang bisa yang kakak bilang tadi, yang bisa bermain keyboard, belajarlah. Yang bisa bermain gitar, kembangkanlah. Yang bisa ahli dalam matematika, kembangkanlah. Dan yang bisa bernyanyi, maka kembangkanlah. Ya, itulah adik-adik. Biarlah firman Tuhan di Sabtu Ceria ini boleh mengingatkan adik sekalian di rumah dan bisa menguatkan kalian semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur jika di Sabtu Ceria ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan dalam keadaan apapun mereka saat ini, dalam keadaan sekolah secara daring maupun yang bertatap muka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari virus corona Tuhan. Dan kami berdoa Engkau berkati orang tua dan pekerjaan papa mama mereka, pelayanan kedua orang tua mereka dan juga adik-adik di rumah Tuhan. Engkau berkati, pimpin mereka dengan kuasa Roh-Mu. Karena satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami tidak akan mengalami kegagalan, bahkan kami mengalami kelimpahan dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak buat firman Tuhan hari ini. Kekurangan dari firman Tuhan itu Tuhan Engkau cukupkan dan Engkau berikan pemahaman kepada adik-adik yang ada di rumah sehingga mereka boleh mengerti melalui Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan